Nah, misalnya ada kertas kosong gitu loh, balik kan kosong, belakangnya ada tulisannya tak gambari, kalender tak gambari, tembok tak gambari, kafe tak gambari. Tapi aku suka yang super power. Jadi nek misalnya ki aku bikin karakter ki ya, tak kasih kekuatan. Misalnya karakter ki kekuatannya petir, karakter ki kekuatannya gini. Ya. Selamat datang kembali di channel UMC Unisbank Media Center. Kenalin aku Haidar, MC baru di channel ini dan teman-temanku ini. Perkenalkan, nama saya Imam Badu Saputra. Dan saya Bilal Biantara. Nah, kita akan mengadakan podcast dengan bintang tamu yang sangat spesial, guys. Sosok orang ini tuh memiliki skill menggambar yang bagus dan unik dan cukup terkenal ya orangnya ya di sekitaran lingkungannya. Mungkin dia bisa menggambar semacam 3D model atau animasi atau lain-lainnya. Ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita munculkan bintang tamu kali ini, Rafli. Oke, selamat siang Kak Rafli. Sudah sore ya. Oh, sudah sore ya. Iya. Ngawur. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Kak Rafli? Sehat, alhamdulillah. Oke. Sakit ya Kita pikirannya. udah siap-siap ini ya buat wawancara Kak Rafli ini ya. Jadi bisa diperkenalkan dulu background Kak Rafli ini seperti apa? Saya itu namanya Rafli Tirta Nurhuda ya. Saya lagi kuliah di Unisbank Semarang. Siapa yang nggak kenal Unisbank Semarang? Oh, Unisbank guys, deket-deket Kota Semarang. Saya itu jurusannya Prodi Teknik Informatika. Pasti banyak kan kalian yang suka itu. Cuman saya agak pusing. Sudah banyak. Musim kalkulus. Saya musim coding. Oke. Jadi hobi menggambar ya? Udah ditekuni sejak kapan ini hobi menggambar ini? Sejak di rahim ibu. Jadi rahim ibu bisa itu ya iming-iming menggambar sesuatu di rahimnya ya? Plasentanya tak lukis. Hebat. Caranya. Hebat. Ibu berarti ya. Aku mau tanya nih, bagaimana tuh Kak Rafli ini bisa kepikiran buat nekunin hobi ini gitu? Awalnya dari apa gitu? Awalnya saya coba-coba. Ayo coba-coba ya. Lama-lama suka. Mas suka. Lama-lama suka. Lah kok enak gambar. Oh. Akhirnya saya menekuni hobi ini jadi kesenangan pribadi Oke. saya. Sebelum nyela, aku mau tanya. Bisa Apa? bahasa Jawa nggak? Bisa Mas. Oke. Saya orang Semarang asli Jawa. Asli Jawa, ya. 100% Jawa. Oke, ini Mas, aku pengen takut. Gambar pertama nih Mas Kiki ya, contohnya. Apa kok contohnya? Gambar pertama apa? Kayak anime, tak apa, sketsator, tak game. Gambar pertama aku ya, manuk Mas. Manuk. Manuk, Mas. Manuk apa Mana sih ini? hibur ya? Yes. Oke, mana sih hibur? Jadi ki biyen ki aku diajari ibuku ki gambar kewan-kewan. Nah, delalahe waktu pertama kali ngajari kuwi gambare manuk, Mas. Oke, gambar manuk. Ya, manuk. Gambar manuk. Berarti tuh dari awal-awal tuh kayak sepintas aja gitu ya, yang muda-muda kayak hewan yang deket, yang sering ditemui gitu ya? Iya, betul. Oke. Tapi belajarnya ini tapi sinaunya ini otodidak, les benar. YouTube or what? Kalau belajar itu kalau sinau aku lebih suka belajar otodidak ya. Waktu itu waktu masih cilik, waktu kecil aku diajari ibuku gambar. Terus tak lanjutke lagi gambar-gambar sembarang di rumah di kertas. Nah, misalnya ada kertas kosong gitu loh, baliknya kan kosong, belakangnya ada tulisannya tak gambari, kalender tak gambari, tembok tak gambari, kafe tak gambari. Oke, sebelum itu aku petakon. Dalam beberapa topik Anda menyebutkan nama ibu. Apakah ibu Anda itu pelukis atau gimana atau Nggak, ibuku nggak punya basic apapun di menggambar dia aja. Jadi aku nerusin sendiri.
karena aku senang. Hebat ya. Jadi literally di dalam keluargamu itu kamu orang baru ya, kayak skill Iya. baru ya. Ya, sendiri ya, Berarti berarti ibu ya. ngajarin doang tapi bukan apa nggak ahli gitu atau gimana? Ibu cuman gambar ke aku tok. Oh, gambar doang. Iya, gambar tok. Habis itu aku karena tertarik kan, awalnya ki tertarik karo kewan-kewan Mas. Terus akhirnya tak lanjuti lagi, tak kembangin sendiri. Oke. Nah, apa perkembangan kui apa gambarmu apa setelah gambar hewan-hewan kui? Nah, ini ada ceritanya Mas. Waktu itu waktu masih kecil kan, aku ki gambar ki hewan-hewan kayak ayam, manuk, macan, ngono-ngono kuwi. Manuk, manuk. Dari manuk, Manuk ki paling gampang kali. Lah yo. Terus waktu itu SD, mlebu SD kan aku ki seneng dinosaurus. Akhirnya aku gambar dinosaurus. Sampai lanjut lagi kelas 3 itu mulai kenal anime-anime di TV toh, nonton Naruto, Dragon Ball. Nah, mulai menjajal gambar kayak gitulah. Tapi saya bosok Mas gambar. Mas Rafli ini ada niatan untuk berkarir nggak di dunia penggambaran ini, jadi kayak ilustrator atau bagaimana gitu di dunia kerja? Kalau rencana cita-cita sih pingin ya, cuman karena sekarang masih terbatas, jadinya masih bingung juga harusnya gimana. Mungkin mau mengikuti organisasi atau les-les tertentu biar dapat channel buat gampang kedepannya nanti ke sana. Oke, prospek yang cukup bagus ini ya. Biasanya itu Mas Rafli kalau gambar itu pakai media apa sih biasanya kalau untuk alat lukisnya gitu? Kalau media gambar biasanya untuk sekarang ini masih belajar, masih menggambar pakai pensil, penghapus, bolpen gitu-gitu ya. Cuman mau beralih ke media digital. Keren. Jadi untuk ngelanjutin ke media digitalnya tuh masih rencana gitu ya? Ya sudah mulai belajar. Jadi media digital apa sih yang pertama kali Mas Rafli belajar gitu? Mungkin waktu pertama kali itu pernah coba Pentap, mau nyoba ngelanjutin lagi dari situ. Oke, cukup bagus ya. Jadi menggambar tuh bukan hal yang biasa ya, cukup sulit untuk prospek kedepannya gitu ya, karena kan sekarang itu kan sudah zamannya AI ini kan banyak berita hot di media sosial manapun tuh kayak orang-orang tuh ramai menggunakan jasa AI gitu. Apa sih tanggapan Mas Rafli? Apakah di zaman ini tuh seni menggambar tuh hanya robot saja kah, atau harus ada sentuhan manusianya begitu? Gimana menurut Mas Rafli? Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya kan kalau aku kan menggambar itu kan dari hobi ya. Hobi itu kan biasanya kan kalau aku gambar juga biasanya tak kaitin sama moodku tuh gimana, perasaanku tuh gimana. Misalnya nih, aku lagi fall in love, berarti gambarnya itu kan yang percintaan. Misalnya lagi sedih gitu, jadi suasana gambarnya kan yang sedih-sedih. Gitu. Tapi cuma kalau tanggapan tentang AI itu ada positifnya menurutku. Itu buat membantu mencari referensi itu sebenarnya tuh nggak ada masalah sama sekali ya, malahan sangat membantu lah buat cari referensi, terus cari gambar model kayak gimana, nanti dikembangin lagi. Cuman yang agak disayangkan kalau misalnya terlalu marah gitu kan, perasaan yang harusnya sampai di dalam seni gambaran itu tuh malah jadi nggak ada. Jadi kan kayak usahanya tuh kayak sekedar ya udah gambar aja, jadi nggak ada nyawanya lah biasanya begitu mungkin. Jadi tetap mempertahankan nilai seninya ya, walaupun nanti kedepannya AI bakal menerjang bisa nih di dunia karir dari teknologi ini. Untuk Mas Rafli sendiri tuh pernah terinspirasi sendiri nggak sih dengan hasil gambarnya gitu? Apa yang membuat Mas Rafli tetap mempertahankan hobi menggambar ini? Kalau ditanyain menginspirasi itu selalu menginspirasi. Jadi misalnya kalau misalnya nge-flashback gambar-gambarku dulu sing biyen-biyen ya, bertahun-tahun tak bukai, wah gambarku elek saiki wis dadi apik wis. Jadi kan
aku melihat ada kemajuan dari situ. Akhirnya aku terus mencoba berusaha berkembang dari masa ini ke masa depan, masa lalu ke masa depan. Jadi kayak sejarah gambarku ada gitu. Dari sini aku terinspirasi ini dari situ. Oke. Cukup menarik ya apa hobi-hobi dari Mas Raffi ini. Bagaimana tanggapan ini teman-teman? Oke. Menarik gak hobi-hobinya? Sebelum itu aku mau tanya. Ya, Aslinya Mas iki jujur ya. jujur. Nentang BAI kan. Kayak iya. Kok menentang banget soalnya kan iso ae kerjaan pelukis, artis atau yang lain-lain kan bisa diambil oleh AI. Bagaimana? Apakah dari lubuk hati menentang atau enggak? Nek dari aku kan secara personal ya, malahan ya kita kan di perkembangan zaman ini harus buka mata terus loh ya. Nek misalnya terlalu kekeh, terlalu keras udah bisa, nanti malah jadinya kaku. Jadi ini nek misalnya ditanyanya menantang atau enggak, ya aku selalu ke depan aja. Jadi enggak menantang, malahan nek bisa yo dimanfaatkan, diambil sisi positifnya dari AI itu gimana. Malahan bagusnya lagi nek misalnya kita tuh bisa memanfaatkan AI itu dengan baik, kan malah jadi bisa punya hasil karya yang lebih baik lagi. Oke. Apakah Mas Pandu ada tanggapan? Lah apa? Lah karya-karya mau kuwi pernah mbok publis gak maksudnya mbok apa? Mbok duduhe nek semua orang nek ini karyaku gitu. Kalau dulu itu sempat pernah waktu SMP kayak nggak salah. Nek sekarang masih belum ada apa namanya kepercayaan diri lagi buat nunjukin, karena di sisi lain juga masih pengen beralih ke media digital juga, karena banyak banget kan yang udah mulai, makanya pengen mulai show up kalau misalnya udah ada karya digital. Ini kan yang ada banyak artis-artis terkenal yang suka nongol di channel YouTube atau gimana gitu. Mas Rafli ini ada nggak sih kayak inspiratornya sendiri untuk lebih mengembangin lagi prospeknya Mas Rafli untuk mengembangin skill-skill menggambarnya? Ada nggak itu kayak orang yang bisa Mas Rafli Ingin tiru inspirasi? Kalau ingin tiru sebenarnya mangaka ya, itu aku ada satu dari dia, ada anime juga udah pernah rilis. Namanya itu Negi Haruba. Nah, style gambarnya tuh bagus, menarik karena gimana ya, seni tebal tipis garisnya tuh aku tuh suka banget. Makanya aku mau coba kayak dia. Gak itu gak suka yang apa, artisnya Berserk, autornya Berserk tuh tahu. Cuman itu buat aku menurutku tuh terlalu kompleks gambarnya, jadi kan agak realistis gitu. Ya, aku lebih suka ke yang fantasi bukan realistis. Fantasi. Kalau misalnya romance gitu atau apa itu, Akasaka tahu? Enggak Ngikuti aku. Oke. Lanjut lagi. Ya, ini menarik ini. Mas Rafli ini kan suka yang tipikal yang fantasi begitu ya. Nah, ketika mendengar kata fantasi ini, apa sih yang muncul di benak pikiran Mas Rafli ini? Kayak aku menggambar seperti suasana kerajaan mungkin, atau menggambar Eropa tahun 18-an, atau gimana sih? Fantasinya tuh seperti apa? Kalau fantasi itu sifatnya tuh aku tuh suka itu kayak super power lah. Bukan yang kerajaan yang gimana gitu, tapi aku suka yang super power. Jadi misalnya aku bikin karakter ya, tak kasih kekuatan, misalnya karakter kekuatannya petir, karakter kekuatannya gini, nanti gitu-gitulah. Wah, keren banget ya bisa berimajinasi seperti itu. Oke, saya sebelum itu mau tanya nih. Yang kamu maksud fantasi itu seperti apa? Contoh kan tadi kamu bilangnya kayak super power lah. Super power kan pasti banyak. Kayak contoh isekai. Isekai kan seperti kan magic gitu. Terus ada kerajaannya. Lah yang kamu maksud gimana? Katanya nggak suka yang kerajaan. Nah, kalau aku tuh ambil yang fantasi itu lebih ke masih ambil
referensinya kayak inilah, kalau kalian tahu anime Jujutsu Kaisen di topiknya yang zaman modern yang itu ya. sama kayak gitu. Yang enggak terlalu isekai, yang enggak terlalu kerajaan-kerajaan, jadi itu masih dunia modern lah. Tapi orang-orangnya punya kekuatan super gitu. Gitu. Oke, itu dia penjelasan dari bagaimana caranya mulai dari menggambar, tantangannya apa aja, terus konsep-konsepnya seperti apa. Itu semua sudah diterangin oleh bintang tamu kita. Sebelum penutupan closing podcast kali ini, kata-katanya Kak Rafli, Kata-kata hari ini, jangan menyerah sama hobi kalian. asik. Sekian untuk podcast UMC di episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah ya teman-teman. Oke, adios.